Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta teman-teman lulusan PKN STAN yang sudah bergabung pada acara KLPFest 2022 dengan menggunakan media daring Zoom maupun melalui alamat www.klpfest2022.com. Kami informasikan kepada peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mic selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara KLPFest 2022 dengan tema Sinergi Generasi Unggulan Bangun Negeri. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara KLPFest 2022 pada hari ini. Saya Cici dan rekan saya Ilham akan memandu acara KLPFest hari ini live dari Gedung Juanda 1 lantai 18 Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Kementerian Keuangan turut serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, Ilham, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa bersama dulu ya, Am, supaya acara berlangsung dengan lancar. Baik, Kak Cici. Jadi teman-teman lulusan PKN STAN, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kami mengucapkan selamat atas lulusan teman-teman PKN STAN yang kemarin hari Senin sudah diwisuda ya, Am. Yeay, selamat. Nah, jadi acara KLPFest 2022 ini merupakan wadah untuk lulusan PKN STAN untuk mengenali calon tempat kerjanya baik dari struktur organisasi, tugas, fungsi, maupun pengembangan karir dan juga informasi lainnya, Am. Betul sekali, Kak Cici. Jadi KLPFest 2022 ini memiliki tema Sinergi Generasi Unggulan Bangun Negeri. Jadi tema kegiatan ini diambil sesuai dengan harapan dan tujuan bagi para lulusan PKN STAN sebagai generasi blue chip dalam bidang keuangan negara serta aset negara yang diharapkan mampu menjadi talenta unggul pengelola keuangan negara dan memberikan nilai tambah bagi institusi penempatan melalui penguatan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah. Betul sekali. Nah, kalau nggak salah hari ini nanti akan ada berapa KLP ya? Ada berapa lembaga ya, Am, yang kan hari ini kan acaranya akan berlangsung nih. Ini kan satu kesatuan acara yang akan berlangsung sampai dengan 19 Oktober ya. Oke, sampai 19 Oktober Betul ya, Kak. sekali. Acara ini didukung oleh kementerian, lembaga, Pemda, dan juga ada juga partisipasi dari kepanitiaan mahasiswa dan juga lulusan. Oke. Nah, dalam perjalanannya akan ada 108 kementerian atau lembaga dan Pemda yang akan hadir. Nah, hari ini rencananya akan ada 10 instansi yang akan hadir. Apa aja tuh, Ilham? Oke, yang pertama adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Betul. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri. Lalu ada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Betul. Kemudian ada Badan Pusat Statistik. Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP. Iya, kemudian ada Pemerintah Provinsi Riau. Lalu ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan yang terakhir ada Pemerintah Kabupaten Sleman. Nah, bagi teman-teman juga dapat mengunjungi halaman di alamat www.klpfest2022.com. Sekali lagi, www.klpfest2022.com. Jangan lupa ya. Jadi Kak Cici, sebelum masuk ke sesi selanjutnya untuk menambah semangat teman-teman dari PKN STAN. Betul. Dalam mengikuti acara hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu ya Kak Cici ya. Jadi kalau saya ngomong KLPFest 2022, jadi kita satu negeri, satu sinergi, bangun negeri. Oke, kita coba ya. KLPFest 2022, satu sinergi, bangun negeri. Mau diulang lagi nggak sih? Boleh, biar semangat dong Kak. Oke, KLPFest 2022, satu sinergi, bangun negeri. Nah, tanpa berlama-lama nih Am, kita akan masuk pertama itu ke sesi dari BPK. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Betul, ya Kak Cici ya. Badan Pemeriksa Keuangan. Sudah bergabung bersama kita, apakah BPK sudah bergabung bersama kita? Namun sebelum kita mulai paparan pertama hari ini dari BPK, kita akan saksikan video berikut ini. Apakah kalian tahu tentang BPKRI? Ya, BPKRI atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ternyata peranan BPKRI cukup penting bagi bangsa Indonesia, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945.
di mana BPKRI merupakan salah satu lembaga negara yang tugasnya memeriksa bagaimana pemerintah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Perlu diketahui bahwa BPKRI merupakan kelembagaan yang sifatnya bebas dan mandiri dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Dan pada saat melaksanakan tugasnya, BPKRI berlandaskan atas 3 nilai, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Kalian tahu apa itu integritas? Integritas berarti keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai. Sebagai contohnya, kalian sebagai seorang pelajar pada saat ujian tidak boleh menyontek. Bagaimana dengan independensi? Independensi bisa diartikan agar kita memiliki pendirian yang kuat dan tidak dapat dipengaruhi. Sebagai contohnya, kalian sebagai pelajar tidak mudah terpengaruh jika ada teman yang mengajak untuk tidak masuk sekolah ataupun ikut tawuran. Nah, kalau profesionalisme bisa diartikan bahwa kita harus melakukan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu dan benar. Contohnya, kalian harus mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dengan tepat dan benar. BPKRI juga bertugas memeriksa semua pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan uang negara, yang tentunya dapat merugikan masyarakat Indonesia. Saat pertama kali dibentuk pada 1 Januari 1947, BPKRI bertempat di Magelang. Namun saat ini kantor pusat BPKRI berada di ibu kota Indonesia, ya Jakarta. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 31 Jakarta Pusat. BPKRI juga memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Dan saat ini kantor perwakilan BPKRI berjumlah 34 yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan BPKRI bisa mendorong tercapainya pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata, serta dapat mengelola keuangan negara secara transparan. Jadi, kita tidak perlu khawatir. Keuangan negara akan dimanfaatkan secara tidak benar karena penggunaannya akan diperiksa oleh BPKRI. Wah, tugas BPK itu penting ya untuk mengawal keuangan negara. Dan untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaannya kepada masyarakat Indonesia, kita bisa mendapatkan informasi maupun hasil kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui websitenya yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Ruang interaktif ini bisa kita akses melalui www.bpk.go.id. Ayo kita terus dukung BPKRI dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal keuangan negara. Baik, saat ini Kak Cici, kita sudah bergabung dengan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bapak Gunarwanto, SEMFAK, CSFA LCCC selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, selamat pagi Pak Gunarwanto. Suaranya Apakah belum. suara kami terdengar, Ya. Pak? Suara Bapak belum terdengar, Pak, di kami? Belum, Bapak? Belum, Bapak. Belum terdengar, Bapak? Teman-teman panitia boleh tolong dibantu. Oke, berarti suaranya yang penting sudah masuk ya, Mas? Pak Gunarwanto bisa mendengar suara kami, Pak? Oke. Oke, baik. Oke, baik, Bapak. Bapak, apa kabar Bapak pagi ini? Bapak, apa suara kami terdengar? Baik, mohon izin Bapak, kami persilakan Bapak Gunarwanto untuk dapat menyampaikan paparan kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Monggo silakan Bapak. Masuk. Silakan Ya. Bapak, monggo. Ya, terima kasih. Tes suara dulu masuk. Siap, Bapak. Siap, sudah, Masuk, Bapak. Masuk ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya.
Pertama-tama puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kami dapat bertemu dengan teman-teman semua. Ya. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, ada satu pantun ya untuk memulai pada pagi hari ini biar agak rileks, ya. Bunga melati wangi baunya, boleh dicium, dipetik jangan. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia. Senang rasanya bertemu dengan rekan-rekan lulusan STAN. Yeay. Ya, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Pertama-tama tentunya kami dari Badan Pemeriksa Keuangan mengucapkan selamat kepada teman-teman dari STAN yang hari Senin kemarin baru di wisuda, dan beberapa waktu yang akan datang teman-teman akan bergabung dengan kami semua dari kementerian, lembaga maupun dari pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan lulusan STAN, pada kesempatan ini perkenalkan, saya Gunarwanto, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan, dan di sebelah saya nanti ada juga Pak Firdaus Amyar, ya, beliau adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Mutasi SDM, nanti akan bergabung dengan teman-teman semua. Nah, melanjutkan beberapa informasi yang sudah kami sampaikan tadi, sekilas di film yang sudah diputarkan, tentunya sudah memberikan satu informasi kepada teman-teman tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dan kami juga yakin teman-teman selama di STAN juga mempelajari tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Nah, untuk menambah, barangkali kami akan sampaikan pada teman-teman, ya, mungkin ada sedikit slide paparan singkat yang akan kami sampaikan, mungkin bisa ya, kita tolong. Nah, ini teman-teman sekalian, beberapa informasi yang akan kami sampaikan pada teman-teman sekilas tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian mengenai struktur organisasinya, dan juga nanti teman-teman akan melihat, ya, mengenai kesempatan kalau nanti ada teman-teman yang bergabung dengan BPK, kira-kira kesempatan berkembangnya itu akan seperti apa? Ya, ini beberapa, ya, mungkin ya, teman-teman, kami akan sampaikan sekilas tentang BPK, kemudian juga tugasnya, serta kemungkinan pengembangan kalau teman-teman nanti bergabung di Badan Keuangan. Ya. Terus yang jelas teman-teman semua, ya, Badan Pemeriksa Keuangan ini sesuai dengan tugasnya adalah melakukan pemeriksaan keuangan negara. Tentunya teman-teman sudah banyak belajar tentang keuangan negara. Intinya keuangan negara ini adalah semua uang, harta yang dimiliki oleh negara. Ini menjadi tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Ya, berikutnya agak lambat ya. Tidak apa-apa ya. Tapi teman-teman bisa mendengar ya secara jelas apa yang kami sampaikan. Jadi tugas BPK itu teman-teman sekalian adalah memeriksa keuangan negara, ya, sekian banyak uang negara yang ada di BUMN, di kementerian lembaga yang terhitung di dalam APBN, APBD, BUMN, dan lain-lain, itu semuanya tidak ada yang tidak diperiksa oleh BPK. Semua diperiksa oleh BPK. Ya.
Nah, ini adalah merupakan tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian teman-teman sekalian, Badan Pemeriksa Keuangan ini sudah merumuskan visinya, yaitu ingin menjadi pemeriksa yang terpercaya. Ya, artinya apa teman-teman sekalian? Terpercaya di sini adalah bahwa BPK benar-benar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah konstitusi dan semuanya dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara itu apa, teman-teman sekalian? Tentunya teman-teman sudah banyak mengetahui, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Inilah ya tugas dari BPK, semuanya dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Nah, di dalam mencapai visi itu teman-teman sekalian, BPK melaksanakan pemeriksaan, kemudian juga mendorong pencegahan korupsi, dan juga melaksanakan tata kelola di BPK melalui pengelolaan organisasi yang transparan dan berkesinambungan. Nah, itulah beberapa hal yang dilakukan oleh BPK. Nah, teman-teman sekalian, kami akan sampaikan kepada teman-teman tentang organisasi BPK. Organisasi BPK itu di paling atas ini ada dilakukan oleh, di sini ada ketua, wakil ketua, dan anggota BPK. Ini jumlahnya ada 9 orang, teman-teman sekalian. Ya, semuanya adalah pejabat negara yang dipilih melalui suatu mekanisme yang dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, saat ini teman-teman sekalian, di antara para anggota BPK yang ada di atas ini, ya, di bagian atas ini teman-teman sekalian, yang menggembirakan bagi teman-teman yang dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini ada 2 orang. Ya, ada 2 orang dari anggota BPK ini yang adalah merupakan alumni STAN. 2 orang ini adalah yang pertama, Wakil Ketua BPK, beliau adalah Bapak Agus Joko Pramono, ini merupakan lulusan STAN. Yang kedua, salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan adalah Bapak Nyoman Adi Suryatnyana. Ini juga adalah lulusan STAN. Ya, tentu ini sangat membanggakan bagi sivitas akademika di STAN, ya, bahwa ada 2 orang ya lulusan STAN yang menjadi pimpinan di BPK. Nah, kemudian di bawahnya teman-teman sekalian, ini adalah jajaran eselon 1. Ya, di bawahnya ini, ya, yang merah-merah ini adalah jajaran eselon 1, yang biru-biru ini juga merupakan jajaran eselon 1. Sebagian besar diantaranya itu juga adalah alumni STAN. Ya, memang tampaknya STAN dengan BPK ini ya sangat klop ya. Ya, karena memang sebagian besar ya di eselon 1 ini adalah alumni STAN. Ya, ini sangat luar biasa dan teman-teman dari STAN patut berbangga ya bahwa STAN inilah yang saat ini juga memiliki kontribusi yang sangat besar untuk mengelola ya bagaimana BPK dilaksanakan dan juga menjalankan tugas-tugasnya. Dan ini merupakan kesempatan bagi teman-teman yang dari STAN. Ya, berikutnya. Mohon bisa next ya. Nah, teman-teman sekalian, BPK saat ini memiliki kantor di 34 provinsi. Ya. Jadi
BPK berkantor di ibu kota provinsi. Ya. Ada 34 dan BPK juga memiliki balai-balai pendidikan dan latihan di beberapa kota dan juga ada satu badan diklat di Jakarta. Jadi inilah sebaran kantor-kantor di BPK yang sudah lengkap di seluruh Indonesia. Berikutnya. Nah, ini gambaran kantor-kantor yang ada di BPK, teman-teman sekalian. Kantor-kantor di 34 provinsi, semuanya lengkap dengan fasilitas yang lengkap dan semuanya sangat menyenangkan untuk ditempati. Lengkap sekali, ya, termasuk wisma-wisma semuanya sudah dilengkapi di situ. Ya, jadi lengkap dan nyaman. Kemudian teman-teman sekalian, bagi teman-teman dari alumni STAN yang nanti akan masuk di Badan Pemeriksa Keuangan ini, di awal-awal ya teman-teman nanti akan menjadi antara lain menjadi pengelola keuangan, ditempatkan di beberapa tugas-tugas yang membantu melaksanakan pengelolaan keuangan. Ya, antara lain membantu di dalam penyusunan anggaran, kemudian membantu di dalam kegiatan-kegiatan perbendaharaan dan juga kegiatan-kegiatan penyusunan laporan keuangan. Ini akan dilibatkan teman-teman yang akan masuk ke BPK. Berikutnya. Selain itu, teman-teman sekalian, selain di pengelola keuangan tadi, sebagian di antara teman-teman juga akan ditempatkan pada satuan-satuan kerja pemeriksaan. Jadi teman-teman nanti akan membantu melakukan pemeriksaan di BPK, baik itu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Teman-teman akan dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan proses pemeriksaan ini. Ya. Berikutnya. Nah, hal penting lain teman-teman sekalian perlu kami jelaskan di sini. Saat teman-teman nanti akan bergabung di BPK, tentunya teman-teman adalah menjadi pegawai baru di BPK dan tempat teman-teman nanti melalui suatu tahapan-tahapan di bawah ini, teman-teman. Teman-teman nanti akan menjadi pelaksana di BPK. Bisa juga teman-teman nanti akan masuk di jenjang-jenjang jabatan fungsional. Nah, pada perkembangan teman-teman sekalian, teman-teman nanti kalau ada teman-teman yang kemudian berkarir sebagai di dalam jabatan-jabatan administrasi, setelah pelaksana, teman-teman nanti akan bisa naik menjadi pengawas itu eselon 4, kemudian juga menjadi administrator ini adalah eselon 3, kemudian teman-teman juga bisa naik di jajaran pimpinan tinggi, yaitu Pratama, ini adalah eselon 2, dan juga Madya, ini adalah para eselon 1. Teman-teman nanti akan bisa sampai naik sini. Dan itu terbukti saat ini hampir sebagian besar eselon 1, eselon 2 di BPK itu juga banyak sekali ditempati oleh teman-teman yang lulusan dari STAN. Selain jabatan administrasi, teman-teman nanti juga berkarir melalui jabatan fungsional. Ini kalau menjadi pemeriksa, nanti pemeriksa ahli pertama, ahli muda, pemeriksa ahli madya, dan juga kemudian menjadi ahli utama, dan bisa naik menjadi pimpinan tinggi Pratama maupun pimpinan tinggi madya. Dan tidak hanya ini saja teman-teman sekalian, teman-teman juga nanti bisa menjadi anggota BPK. Ya, terbukti Pak Agus Joko Pramono ini usianya relatif masih muda, kemudian Pak Nyoman Adi Suryatnyana ini juga lebih muda lagi menjadi pimpinan BPK. Jadi tidak mustahil suatu saat teman-teman juga bisa masuk pada jenjang tertinggi di sini, ya, sebagai ASN, menjadi pimpinan tinggi Pratama, pimpinan tinggi madya, bahkan bisa menjadi pejabat negara sebagai anggota atau pimpinan di BPK. Ya, ini adalah jenjang karir teman-teman semua yang nanti bisa teman-teman lalui. Berikutnya. Next.
Ya, ini adalah contoh-contoh jabatan. Ya, berikutnya teman-teman sekalian, bagaimana pengembangan kompetensi teman-teman selama nanti kalau bergabung di BPK? Tentunya yang pertama, teman-teman nanti akan bisa mendapat fasilitas atau kesempatan melanjutkan pendidikan gelar. Menjadi S1, menjadi S2, menjadi S3, ya seperti Pak Firdaus ini, ya. Beliau awal masuk D3, kemudian S1, S2, sampai S3. Itu dibiayai oleh negara, mendapat beasiswa. Ya, ini adalah lulusan STAN juga, Pak Firdaus. Kemudian teman-teman juga bisa mendapat pendidikan, pelatihan, ya, kemudian juga sertifikasi. Nah, untuk pendidikan gelar, persyaratannya harus dilalui teman-teman sekalian. Tugas belajar, teman-teman persyaratannya tentu harus sudah setahun, ya, diangkat sebagai PNS, ya, baik nanti teman-teman dapat beasiswa maupun belajar dengan biaya sendiri, persyaratannya sudah setahun menjadi PNS. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan ke S1, S2 maupun seterusnya nanti dalam perjalanannya S3. Kemudian di BPK juga banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, baik yang dikelola oleh LPDP Kementerian Keuangan maupun kesempatan-kesempatan beasiswa yang lain, termasuk beasiswa-beasiswa dari luar. Kemudian pelatihan teman-teman juga, ya, ini selama menjadi pegawai di BPK, sejak masuk di BPK sampai nanti kemudian teman-teman pensiun, ini juga akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mengasah kompetensi teman-teman semua. Ya. Berikutnya. Kemudian program sertifikasi juga banyak sekali teman-teman, ya. Sertifikasi saat ini, ya, ada sertifikasi CFRA, CFE, dan macam-macam, ya. Itu semuanya difasilitasi oleh BPK, ya teman-teman. Nanti banyak mendapat kesempatan untuk memperoleh sertifikasi profesi ini. Kemudian magang juga bisa dilakukan, baik magang di dalam maupun di luar negeri. BPK banyak bekerja sama dengan BPK di seluruh dunia, sehingga program magang bagi para pegawai BPK, termasuk dari lulusan STAN ini, bisa dilakukan di BPK di luar negeri. Ada di Australia, ada di Amerika, dan di banyak tempat yang lain. Ya, ini adalah kesempatan-kesempatan yang bisa diikuti. Berikutnya. Kemudian teman-teman sekalian, BPK ini juga memberikan kontribusi tidak saja untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di negara kita. Itu sudah sangat jelas sekali. BPK tiap tahun melakukan pemeriksaan dan setiap tahun juga BPK memberikan banyak rekomendasi kepada para pengelola keuangan untuk bisa meningkatkan pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik lagi dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Indonesia. Selain itu juga BPK berkontribusi secara internasional, ya. Saat ini yang paling baru BPK menginisiasi pendirian, ya, semacam perhimpunan BPK yang tergabung di dalam G20. Kemarin kita melaksanakan pertemuan di Bali dan BPK juga melaksanakan pemeriksaan atas badan-badan yang ada di World Bank, ya, seperti ada banyak sekali badan-badan di sana, teman-teman sekalian, IAEA, kemudian ada Badan Perdagangan Dunia, itu juga BPK melakukan pemeriksaan lembaganya, dan juga banyak kontribusi-kontribusi lain secara internasional. Ya, berikutnya. Nah, teman-teman, salah satu hal yang tentunya sangat diperlukan bagi pegawai di BPK, termasuk teman-teman, manakala teman-teman nanti masuk di BPK, adalah fasilitas kantor,
ya tentu fasilitas sangat kita utamakan sehingga teman-teman yang sehari-hari lebih banyak ada di kantor itu merasakan kenyamanan untuk bekerja di kantor-kantor di BPK dimanapun di seluruh Indonesia. Fasilitasnya sudah standar dan memberikan kenyamanan di sana, termasuk mes-mes ya itu disediakan bagi para pegawai di BPK, termasuk fasilitas kesehatan, perpustakaan, sarana olahraga dan lain-lain. Ya, berikutnya. Kemudian di BPK juga banyak sekali kegiatan teman-teman yang bisa diikuti, baik kegiatan yang sifatnya serius, ya, seminar, webinar, pendidikan, dan lain-lain, maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreatif, ya, ada olahraga, ada yang mendaki gunung, ada bersepeda, macam-macam. Ini semua dilaksanakan oleh BPK untuk mewadahi bakat yang ada di para pegawai. Semuanya dibuka ya kepada para pegawai di BPK. Berikutnya. Ya. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian penjelasan singkat tentang BPK yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, BPK sangat senang sekali. Selama ini sudah banyak sekali alumni dari STAN yang bergabung di BPK dan bisa memberikan kontribusi yang sangat besar kepada BPK sehingga BPK bisa menjadi besar seperti sekarang ini. Hal yang sangat menggembirakan ya, di BPK ini merupakan lembaga yang sangat tepat sekali bagi kita semua, bagi teman-teman lulusan STAN untuk bisa mendharma baktikan ya teman-teman semua, keahlian teman-teman, masa depan teman-teman melalui BPK untuk membangun negara kita. Dan acara pada hari ini tentu sangat tepat sekali. Tema yang disiapkan yaitu sinergi generasi unggulan untuk membangun negeri. Dan BPK sangat menyambut baik ya sinergi seperti ini dan sangat membuka diri bagi teman-teman dari STAN yang nanti akan bergabung di BPK. Ya, kira-kira itu ya teman-teman sekalian informasi singkat tentang BPK dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada lulusan dari STAN dan mari bergabung di BPK bersama kami membangun negeri ini melalui Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gunarwanto atas paparan yang sangat informatif sekali kepada kami dan teman-teman PKN STAN. Mohon izin Bapak, selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya, siap. Ya, sudah ada nih Pak, teman-teman lulusan STAN atas nama Muhammad Afifuddin yang ingin bertanya langsung. Silakan Mas Afifuddin. Atas nama Muhammad Afifuddin. Apakah Masnya, coba Mas nanya aja Mas biar suaranya kedengeran. Mas Afifuddin, apakah sudah bergabung bersama kita? Oke, sambil menunggu Mas Afifuddin nih Pak, mungkin ada pertanyaan nih tadi Pak di kolom chat. Itu pertanyaannya seperti ini Pak, apakah ada indikator khusus dalam penempatan awal lulusan nantinya di unit atau kantor perwakilan BPK? Monggo Pak Gunarwanto. Ya, jadi semua ya nanti teman-teman yang bergabung di
BPK ini ya akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk ditempatkan di semua satuan-satuan kerja di BPK. Namun yang kami prioritaskan, teman-teman nanti akan ditempatkan di satuan-satuan kerja pemeriksaan, ya, dan juga yang nanti akan membantu di dalam pengelolaan keuangan. Jadi seperti tadi ada 34 provinsi. Jadi teman-teman nanti punya kesempatan yang sama untuk bisa bergabung di 34 provinsi ini. Ya, tidak ada misalnya yang IP-nya paling tinggi di Jakarta, yang menengah nanti di Kalimantan, yang mungkin berapa di bagian timur, tidak ya, karena kita adalah anak-anak negeri ini yang tentunya harus bisa membaktikan kita kepada negeri ini dimanapun ya wilayah di negeri ini, kira-kira begitulah. Jadi kita buka kesempatan bagi teman-teman untuk berbakti pada negeri ini dimanapun. Tidak harus berbakti di Jakarta, tidak harus berbakti di Jogja, tetapi dimanapun sama kesempatannya. Jadi teman-teman monggo silahkan kalau nanti ke BPK punya kesempatan di manapun, dan tentunya tidak selamanya di sana ya, karena teman-teman nanti akan tour of duty ya di satu tempat, nanti berapa lama dan teman-teman akan berpindah ke tempat lain supaya teman-teman kompetensinya semakin terasa ya, sehingga sekarang ini teman-teman sekalian banyak sekali teman-teman lulusan STAN yang menduduki tempat-tempat pimpinan tinggi di BPK, karena mereka memang sangat bagus sekali ya di dalam rangka untuk berkontribusi bagi negeri ini. Kira-kira begitu ya. Begitu Kakak. Nah, ini apakah sudah bergabung bersama kita Mas Muhammad Afifuddin? Halo Mas Muhammad Afifuddin. Oh ya, terdengar. Silakan. Pak Gunarwanto bisa mendengar suara Mas Afifuddin, Pak? Belum. Kecil ya, Pak ya? Silakan coba diulangi. Mas Afifuddin bisa on cam, Mas, biar bisa kelihatan nih sama Pak Gunarwanto betul. juga. Suaranya belum terdengar nih. Belum ya? Ya. Silakan Mas Afifuddin. Ya. Ya, silakan Mas Afifuddin. Pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk panitia dan juga Mada Unjara Pak Gunarwanto. Sebelumnya izin bertanya Pak, untuk kelulusan STAN di tahun 2022 ini jumlah formasi di instansi BPK RI berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Silakan Terima kasih Pak. Ya, jumlah formasi ya untuk di BPK. Nah ini mungkin Pak Firdaus bisa dibantu Pak Firdaus. Silakan Pak Firdaus. Baik, terima kasih Pak Gun. Untuk tahun ini kita mengusulkan 100 orang Pak. Itu nanti tergantung kebijakan dari Kementerian Keuangan. Tetapi untuk tahun ini memang kita meminta 100 lulusan STAN. Seperti itu Pak. Ya, makasih Pak Firdaus. Ya, tadi Mas Afifuddin ya. Kita ada jatah, kita meminta 100 ya. Ya. Tapi kalau dikasih 300 ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi nanti teman-teman kita akan coba untuk bisa maksimalkan. Kalau 100 ya mungkin nanti di satker-satker pemeriksaan dan pengelola keuangan. Ya. Tapi kalau 200, Kakak terima kasih, nanti kalau bisa dibantu bisa 200 atau 300 ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Siap Bapak, terima kasih. Dengan pertanyaan dari Mas Afifuddin tadi, maka
sesi dari BPK juga sudah selesai. Bapak, sebelum kita tutup, kami persilakan Bapak Gunarwanto untuk bisa memberikan closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Monggo Bapak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari dan Pemeriksa Keuangan merasa sangat terhormat diberikan kesempatan pada kesempatan ini bisa ketemu langsung teman-teman lulusan STAN, dan kami selama ini sudah banyak sekali gitu ya mendapatkan satu kontribusi dari para lulusan STAN. Dan sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman lulusan STAN, BPK adalah salah satu tempat terbaik bagi teman-teman untuk bisa mendharma baktikan ya teman-teman kepada negeri ini. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh BPK akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Silakan bergabung ke BPK dan insya Allah pengembangan karir teman-teman, pengembangan kompetensi teman-teman di BPK sangat terbuka, sangat lebar untuk itu. Ya, demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam minat para lulusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gunarwanto.